Jawab pedas kritikan elit Megawati terkait pengesahan Anies Baswedan, Nasdem inilah bedanya. Jadi kemarin ketika Anies dideklarasikan, salah satu pernyataannya adalah dalam sebuah pemerintahan itu mesti ada kontinuitas, sustainabilitas, ya. Jadi keberlanjutan itu sebetulnya hukum di setiap pemerintahan itu harus itu. Kalau dilihat kecenderungannya, saya kira hubungan PDIP dengan Nasdem agak sedikit panas dingin, kadang panas dan kadang juga dingin. Terutama ketika Nasdem mengusulkan sejumlah nama capres yang saya kira ini kemudian membuat situasi serba agak rumit. Satu sisi, Nasdem merupakan satu partai yang berada di barisan koalisi pemerintah, tapi pada saat yang bersamaan memunculkan sejumlah nama yang berada di barisan non-koalisional pemerintah, terutama Anies Baswedan. Setidaknya ada dua hal yang bisa menjelaskan kenapa hubungan PDIP dan Nasdem itu agak sedikit panas dan dingin. Jawab pedas kritikan elit Megawati terkait pengesahan Anies Baswedan, Nasdem inilah bedanya. Dinamika berpolitikan kian memanas jelang perhelatan dari pemilihan presiden yang semakin dekat. Sejumlah tokoh politik mulai berdebat terkait hal tersebut. Salah satunya adalah politikus PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak serta politikus Nasdem Bestari Barus. Gilbert menyorot tajam pengesahan dari Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Besutan Surya Paloh. Menurutnya sikap Nasdem tersebut merupakan kegagalan sebuah partai di mana tidak mampu mencalonkan kadernya. Gilbert menegaskan bahwa tujuan didirikannya sebuah partai adalah mampu menghadirkan kadernya untuk tampil sebagai calon presiden bukan dari luar partai. Buat apa partai politik? Buat apa dana pembinaan yang diterima dari pemerintah? Tanyanya. Politisi kelahiran Taruntung, Sumatera Utara tersebut juga membantah bahwa partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri takut. Pasalnya hingga kini partai yang identik dengan logo batik moncong putih. Kalau dilihat kecenderungannya, saya kira hubungan PDIP dengan Nasdem agak sedikit panas dingin, kadang panas dan kadang juga dingin. Terutama ketika Nasdem mengusulkan sejumlah nama capres yang saya kira ini kemudian membuat situasi serba agak rumit. Satu sisi, Nasdem merupakan satu partai yang berada di barisan koalisi pemerintah, tapi pada saat yang bersamaan memunculkan sejumlah nama yang berada di barisan non-koalisional pemerintah, terutama Anies Baswedan. Kita harus berupaya untuk meningkatkan perolehan elektoral kita, karena itu yang akan membawa kita. Tidak ada lagi lembaga survei yang menyatakan itu partai hanya 3%, 2%. Saya tidak marah sebagai ketua umum, cuman saya itu merasa terima kasih juga dia. Ini membuat tantangan kepada saya sebagai ketua umum partai ini. Jadi kemarin ketika Anies dideklarasikan, salah satu pernyataannya adalah dalam sebuah pemerintahan itu mesti ada kontinuitas, sustainabilitas, ya. Jadi keberlanjutan itu sebetulnya hukum di setiap pemerintahan itu harus itu. Sekarang mari kita bayangkan ketika Bapak Presiden Jokowi sedang berkonsentrasi pada agenda negara yang begitu penting menyiapkan G20, kemudian juga mengatasi berbagai masalah ekonomi, lalu di dalam bagian dari koalisi pendukung Presiden Jokowi ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. Maka di situ menyentuh aspek etika di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jawab pedas kritikan elit Megawati terkait pengesahan Anies Baswedan, Nasdem inilah bedanya. Dinamika berpolitikan kian memanas jelang perhelatan dari pemilihan presiden yang semakin dekat. Sejumlah tokoh politik mulai berdebat terkait hal tersebut. Salah satunya adalah politikus PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak serta politikus Nasdem Bestari Barus. Gilbert menyorot tajam pengesahan dari Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Besutan Surya Paloh. Menurutnya sikap Nasdem tersebut merupakan kegagalan sebuah partai di mana tidak mampu mencalonkan kadernya. Gilbert menegaskan bahwa tujuan didirikannya sebuah partai adalah mampu menghadirkan kadernya untuk tampil sebagai calon presiden bukan dari luar partai. Buat apa partai politik? Buat apa dana pembinaan yang diterima dari pemerintah? Tanyanya. Politisi kelahiran Taruntung, Sumatera Utara tersebut juga membantah bahwa partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri takut. Pasalnya hingga kini partai yang identik dengan logo batik moncong putih. Jadi kemarin ketika Anies dideklarasikan, salah satu pernyataannya adalah
Dalam sebuah pemerintahan itu mesti ada kontinuitas, sustainabilitas, ya. Jadi keberlanjutan itu sebetulnya hukum di setiap pemerintahan itu harus itu. Kita harus berupaya untuk meningkatkan perolehan elektoral kita. Karena itu yang akan membawa kita. Tidak ada lagi lembaga survei yang menyatakan itu partai hanya 3%, 2%. Saya tidak marah sebagai ketua umum, cuman saya itu merasa terima kasih juga dia. Ini membuat tantangan kepada saya sebagai ketua umum partai ini. Kalau dilihat kecenderungannya, saya kira hubungan PDIP dengan Nasdem agak sedikit panas dingin, kadang panas dan kadang juga dingin. Terutama ketika Nasdem mengusulkan sejumlah nama capres yang saya kira ini kemudian membuat situasi serba agak rumit. Satu sisi, Nasdem merupakan satu partai yang berada di barisan koalisi pemerintah, tapi pada saat yang bersamaan memunculkan sejumlah nama yang berada di barisan non-koalisional pemerintah, terutama Anies Baswedan. Sekarang mari kita bayangkan ketika Bapak Presiden Jokowi sedang berkonsentrasi pada agenda negara yang begitu penting menyiapkan G20, kemudian juga mengatasi berbagai masalah ekonomi. Lalu di dalam bagian dari koalisi pendukung Presiden Jokowi, ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. Maka di situ menyentuh aspek etika di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jawab pedas kritikan elit Megawati terkait penggesekan Anies Baswedan, Nasdem inilah bedanya. Dinamika perpolitikan kian memanas jelang perhelatan dari pemilihan presiden yang semakin dekat. Sejumlah tokoh politik mulai berdebat terkait hal tersebut. Salah satunya adalah politikus PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak serta politikus Nasdem Bestari Barus. Gilbert menyorot tajam penggesekan dari Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Besutan Surya Paloh. Menurutnya sikap Nasdem tersebut merupakan kegagalan sebuah partai di mana tidak mampu mencalonkan kadernya. Gilbert menegaskan bahwa tujuan didirikannya sebuah partai adalah mampu menghadirkan kadernya untuk tampil sebagai calon presiden bukan dari luar partai. Buat apa partai politik? Buat apa dana pembinaan yang diterima dari pemerintah? Tanyanya. Politisi kelahiran Tarutung, Sumatera Utara tersebut juga membantah bahwa partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri takut. Pasalnya hingga kini partai yang identik dengan logo batik moncong putih. Kalau dilihat kecenderungannya, saya kira hubungan PDIP dengan Nasdem agak sedikit panas dingin, kadang panas dan kadang juga dingin. Terutama ketika Nasdem mengusulkan sejumlah nama capres yang saya kira ini kemudian membuat situasi serba agak rumit. Satu sisi, Nasdem merupakan satu partai yang berada di barisan koalisi pemerintah, tapi pada saat yang bersamaan memunculkan sejumlah nama yang berada di barisan non-koalisional pemerintah, terutama Anies Baswedan.